Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang kawan-kawan sahabat YouTube dimanapun berada. Menanggapi salah satu komentar atau permintaan dari netizen di channel YouTube saya yang meminta pendapat hukum dari praktisi hukum terkait dengan konten saya kemarin yang membahas tentang pasca putusan Mahkamah Konstitusi bahwasanya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah dan Bupati Bengkulu Selatan terganjal untuk maju di Pilkada 2024. Rohidin terganjal untuk maju calon gubernur kembali dan Gusnan Mulyadi terganjal untuk maju di Pilkada Bengkulu Selatan 2024 yang akan digelar 27 November mendatang. Hari ini bukan kebetulan sih, memang direncanakan saya bertandang ke kantor hukum Advokat Edi Rusman SHMH dan partner untuk berdiskusi terkait dengan permasalahan terkait dengan materi bahasan kemarin di konten YouTube saya. Nah, harapan saya sebenarnya awalnya tadi mau mencari yang kontra dulu, yang tidak sependapat dengan berbagai pemberitaan yang ada, berbagai isu atau wacana yang ada di media sosial yang menyatakan bahwa Gubernur Bengkulu tidak bisa mencalon dan Gusnan Mulyadi juga tidak bisa mencalon sebagai bupati. Nah, di berbagai media juga sebenarnya sudah ada ya kalau yang menyatakan tidak bisa tersebut. Di antaranya saya baca dari pengamat hukum atau praktisi hukum, dosen hukum Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Bapak Ahmad Wali yang juga menyatakan kira-kira agak satu frekuensi lah dengan pernyataan saya di konten YouTube kemarin. Terus saya baca juga di salah satu media online pendapat dari advokat Sasri Poni Bahrin Ronggolawe SHMH yang juga menyebut bahwasanya Gubernur Bengkulu Rohidin Mersyah terganjal aturan pasca putusan MK untuk maju di Pilgub Bengkulu 2024. Hari ini tadi sudah ada ngobrol awal-awalnya ya, ngobrol permulaan dengan Bang Edi Rusman. Beliau juga sepertinya kayaknya juga sepakat dan menguatkan pendapat yang ada di konten YouTube saya kemarin. Cuman saya sebenarnya cari yang tidak sependapat sebenarnya. Tapi hari ini sepertinya ditakdirkan ketemu sama advokat yang kebetulan satu frekuensi. Mudah-mudahan nanti saya akan mencari lagi sampai ketemu beberapa praktisi dan pengamat hukum di Kabupaten Bengkulu Selatan. Kalau di Kota Bengkulu mungkin banyak, cuman kita cari yang murah meriah carinya di Bengkulu Selatan. Begitu, berikut kita saksikan bersama, kita diskusi bersama dengan salah satu advokat di Bengkulu Selatan, Edi Rusman SHMH. Beliau ini juga kebetulan S2 Magister Hukumnya merupakan mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara. Ikut kita minta pendapat dari beliau ya. Selamat pagi menjelang siang Pak. Selamat pagi. Menyikapi isu wacana atau pemberitaan di media massa akhir-akhir ini yang menyebut bahwasanya Bapak Gubernur Provinsi Bengkulu Rohidin Mersyah dan juga Bapak Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi tidak bisa mencalonkan kembali di Pilkada 2024 ini dalam jabatan yang sama. Maksudnya Pak Gubernur tidak bisa calon gubernur dan juga Pak Bupati Bengkulu Selatan juga terganjal untuk maju kembali di Pilkada 2024, Pilkada Bengkulu Selatan khususnya. Bagaimana pendapat Bapak dari pandangan dan kacamata hukum Bapak Edi Rusman? Terima kasih. Tentu saja saya sebagai orang hukum, tentu sebagai praktisi hukum dan sekaligus juga saya disiplin ilmu hukum saya adalah hukum tata negara. Dan kebetulan ini sebenarnya materinya ini berkaitan dengan HTNG, hukum tata negara. Kalau saya melihat dari permasalahan ini ya, ini adalah tentu kita harus melihat dari kacamata regulasi dulu. Regulasi pertama yaitu di pasal 7 ayat 2 huruf N ya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nah, di situ menyebutkan di huruf N itu bahwa belum
menjabat ya, belum pernah menjabat jabatan gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota. Itu selama dua kali dalam jabatan yang sama untuk yang tadi pejabat gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati atau namanya wali kota, wakil wali kota. Itu yang ini. Nah, terhadap undang-undang ini, terhadap norma yang ada di pasal ini para warga negara, terutama yang berkepentingan ini pernah beberapa kali menggugat di Mahkamah Konstitusi. Ya. Terutama di 2009 itu ada putusan Mahkamah Konstitusi itu nomor 22 garing istilahnya pengujian undang-undang strip datar itu 7 Romawi garing 2009. Nah, di situ menyebutkan di amat maupun di pertimbangan hukumnya pada intinya bahwa satu periode satu masa jabatan itu adalah apabila pejabat itu sudah menjalani setengah atau lebih jabatan dari masa jabatan itu. Nah, itu dihitung satu periode. Nah, ada lagi dalam putusan Mahkamah Konstitusi juga, ini masih juga dalam substansi yang sama juga. Itu ya ini putusan Mahkamah Konstitusi nomor 67 garing pengujian undang-undang strip datar 18 Romawi garing 2020 ini. Nah, di situ menyebutkan juga mempertajam lagi di dalam pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi menyebutkan bahwa setengah jabatan atau lebih yang sudah dijalankan itu dihitung satu masa jabatan atau satu periode. Nah, itu satu periode. Udah itu terakhir itu putusan Mahkamah Konstitusi nomor 2 garing pengujian undang-undang atau PUU strip datar 20 Romawi garing 2003. Ini yang digugat oleh Bupati Kutai Kartanegara. Nah, itu ditolak secara keseluruhan. Dan tapi di dalam pertimbangan hukumnya sama, itu mempertajam atau memperkuat atau mengadopsi pertimbangan-pertimbangan hukum yang ada di putusan Mahkamah Konstitusi yang saya sebutkan dua tadi. Artinya relevannya sangat ini diadopsi sama sekali istilahnya pertimbangan hukumnya. Jadi tidak ada antara tiga putusan ini tidak kontradiktif, tapi dia saling memperkuat gitu. Nah, jadi persoalan kalau kita hubungkan dengan istilahnya pencalonan 2024, ini persoalan persyaratan menghitung dua periodenya. Nah, menghitung periodisasinya itu dari mana? Nah, itu ya, menghitung periodisasinya. Nah, kalau kita hubungkan dengan istilahnya syarat tadi dari pasal 7 ayat 2 huruf N tadi, itu belum pernah dua kali. Nah, menghitung dua kali jabatannya itu adalah kalau menurut putusan Mahkamah Konstitusi itu saat apabila istilahnya pejabat itu sudah mengisi penggantian misalnya. Penggantian misalnya tadi ada misalnya bupati atau gubernur misalnya ada halangan tertentu dia menjabat itu. Nah, tapi dengan ketentuan adalah dia sudah mengisi setengah atau lebih dari jabatan itu. Misalnya kalau jabatan itu 5 tahun berarti dia 2,5 tahun atau lebih. Nah, itu dihitung satu periode. Nah, kalau kita lihat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini, tentu istilah kemungkinan istilahnya peluang untuk gubernur atau bupati untuk mencalonkan kembali itu tidak bisa lagi karena sudah dihitung 2 periode, sudah lengkap dia 2 periode. Walaupun dia sifatnya penggantian. Karena ini putusan Mahkamah Konstitusi sifatnya sudahlah final, tidak bisa dihentikan. Itu yang secara ini ya. Jadi kalau tadi Bapak nyampaikan ada gugatan Bupati Kutai Kartanegara. Iya. Jadi kalau kita lihat kasus atau poin-poin gugatan Bupati Kutai Kartanegara tersebut, apakah memang ada kesamaan, kemiripan dengan yang ada di Bengkulu Selatan dan juga dengan ada yang di Provinsi Bengkulu, Pak? Untuk gubernur ya, Gubernur Bengkulu Hadi Mersya dan Bupati Bengkulu Selatan Usnan Mulidi. Hitung-hitungannya itu kira-kira sama nggak dengan materi gugatan dari Bupati Kutai Kartanegara Edi Damansyah itu, Pak? Ya. Itu sebenarnya substansinya atau permasalahan yang diinikan itu ada kemiripan itu karena Bupati Kutai Kartanegara itu pertama dia jabat itu adalah sebagai PLT atau pengganti karena bupatinya waktu itu ada permasalahan sehingga dia diganti istilahnya bapak ini tadi istilahnya Edi tadi kan Pak Edi Darmawan tadi ya Darmansah tadi. Nah, sehingga itu.
Nah, dengan adanya dia mengisi kekosongan itu tadi, dia menganggap ini tidak konstitusional kalau ini dihitung. Nah, sama dengan misalnya Bupati Gusna, misalnya dia mengisi jabatan Bupati sebelumnya karena ada permasalahan. Nah, sama itu. Nah, maksud daripada penggugat arti dalam ini hasilnya Bupati Kutai Kartanegara itu, dia jabatan yang mengisi sebagai pengganti itu tidak dihitung. Nah, karena maka dia bawa ini ke Mahkamah Konstitusi karena dia menafsirkan menjabat di dalam pasal 7 ayat 2 itu belum ini tidak fokus atau tidak konkret. Apakah dia ini merupakan pejabat pengganti, pejabat PLH, atau pejabat definitif, atau pejabat sementara. Nah, itu. Sehingga ini menurut istilah pemohon ini tidak konstitusional atau inkonstitusional. Sehingga tafsirnya bisa pemohon berbeda-beda. minta memasukkan kata ini ya, redaksi redaksi itu. menjabat definitif. Definitif dia minta itu. Nah, tapi Mahkamah Konstitusi tidak minta. Karena putusan Mahkamah Konstitusi baik dalam putusan nomor 22/2009 maupun 67/2020 itu tidak perlu ditafsirkan lain karena sudah jelas dan terang. Nah, itu tidak ada tafsir lain sehingga gugatan dari Bupati Kota Negara yang tadi Pak Edi tadi ditolak secara keseluruhan. Artinya kalau kita lihat kondisinya itu kan sama ya Pak? Sama secara ini sama. Priorisasinya juga sama 2016-2021 yang saat ini Bupati Kutai Kartanegara juga lagi menjalani proyek keduanya ya. Nah, itu sebenarnya. Jadi sini Pak saya juga ada baca, cuman saya lupa di antara komentar-komentar yang masuk bahwasanya katanya kan itu ada di undang-undang berapa, bahwasanya dihitung masa jabatan ketika dilantik katanya. Bukan karena kan PLT nggak dilantik nih katanya. Gimana itu? Nah, ini. Jadi memang kalau di situ dilihat dia tidak menyebutkan kapan istilahnya dihitungnya itu, istilahnya kan kapan. Tapi jelas kalau dalam Mahkamah Konstitusi itu menyebutkan dia sudah menjalani sebagai menjabat ya atau sebagai pejabat kepala daerah. Nah, ini dia sudah menjabat dua setengah periode atau lebih periode itu, atau dia sebagai pejabat kepala daerah dua atau istilahnya setengah atau lebih. Nah, itu disebutkan. Artinya kalau dia sudah menjabat, itu secara teknisnya itu bisa jadi sudah dilantik ya atau sudah dipilih. Karena di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan. Artinya apakah kepala daerah yang susah duduk itu dipilih oleh rakyat atau dipilih oleh DPR atau ditunjuk oleh pejabat setelahnya atasannya. Misalnya bupati mungkin ditunjuk oleh gubernur atau Mendagri. Nah, itu. Nah, kalau kita lihat istilahnya bupati-bupati yang sudah ada itu ini sudah sah secara hukum. Kenapa? Dia sudah menduduki sebagai pejabat atau sudah menjabat sebagai kepala daerah dan wakilnya sudah ditunjuk. Nah, sudah artinya dia sudah secara hukum sudah resmi sebagai pejabat kepala daerah, baik bupati ataupun gubernur. Dan saya yakin ini sudah ada secara seremonialnya sudah ada, mungkin pelantikan atau SK-nya sudah ada itu. Ya, yang ini kan menghadapi pilkada ini kan ini agak-agak rentan ini Pak ya, agak rentan. Jadi terkadang memang tafsir hukum dari berbagai ini ada perbedaan-perbedaan, ada perbedaan-perbedaan dan juga yang ini kalau kita lihat juga bakal menjadi potensi konflik juga nanti ketika memasuki tahapan pendaftaran bakal calon ke KPU ya, baik itu bakal calon bupati, wakil bupati dan juga bakal calon gubernur dan wakil gubernur. Ini mungkin nanti yang bakal menjadi permasalahan di kemudian hari, ada potensi-potensi konflik. Jadi kira-kira apa upaya yang bisa dilakukan ya? Apakah misalnya memang perlu dilakukan judicial review ke MK atas kira-kira saran kita kepada pihak-pihak terkait dan berkepentingan ini Pak? Sebenarnya kalau masalah aturan atau regulasinya ini sudah jelas dan terang artinya kan. Nah, kalaupun istilahnya ini melakukan upaya ininya istilahnya upaya hukumnya terutama menyangkut pasal 7 ini tadi itu ataupun putusan-putusan MK ini ialah agak sulit sebenarnya secara ini kan. Tinggal kita kalaupun istilahnya apalagi kita sebagai ini masyarakat ini harus misalnya mensosialisasikan peraturan-peraturan ini sehingga ini istilahnya simpatisan yang ini itu nanti masyarakat tertentu akan paham tentang aturan karena kita negara hukum. Kalau negara hukum ya kita berpedoman pada hukum. Nah, kalau persyaratan ini kan jelas. Artinya undang-undang
nomor 10 udah jelas, udah itu putusan Mahkamah Konstitusi yang saya sebutkan 3 putusan tadi sudah terang dan jelas, dan tentu tinggal bagaimana kita istilahnya ini menyampaikan kepada masyarakat umum agar dia paham bahwa aturan ini memang tidak membolehkan atau seperti ini aturan yang jelasnya itu. Kalaupun misalnya nanti melakukan upaya hukum, mungkin nanti bisa jadi misalnya lewat DPR untuk misalnya ini istilahnya kalau undang-undang partai politik misalnya nanti direvisi. Pasal terutama mengenai pasal yang menyangkut periodisasi ini tadi, artinya pasal 7 ayat 2 huruf N ini, misal kalau memang ini. Nah kalau di Mahkamah Konstitusi sudah selesai itu sudah final, artinya sudah 3 putusan ini juga hampir kemiripan ininya, istilahnya substansinya. Nah kalaupun misalnya mau menguji undang-undang lagi itu udah tertutup artinya itu, kalau substansinya sama gitu. Jadi kalau sekarang Pak, kita baca juga di media online ya, kalau tidak salah itu politisi Partai Golkar ya, Ahmad Doli Kurnia Tanjung, Waketum kalau nggak salah ya, anggota DPR RI, beliau menyuarakan agar dilakukan revisi undang-undang pilkada. Apakah ini nanti bisa misalnya di undang-undang pilkada ini nanti dibuat bahwanya persyaratan itu dimasukkan redaksional kata-kata setelah menjabat definitif, bisa nggak itu? Apa nggak bertentangan dengan putusan MK yang ada sudah saat ini kira-kira? Jadi ini perlu kita pisahkan. Artinya kalau masalah undang-undang itu memang benar ranahnya DPR, artinya kan legislatif itu kan. Sementara kalau istilahnya Mahkamah Konstitusi sifatnya bukan istilahnya sebagai pihak legislatif, artinya bukan membuat undang-undang, tapi dia sifatnya hanya menguji norma itu sifatnya itu kan. Jadi kalaupun ini nanti ini boleh-boleh saja istilahnya kalau misal terkondisi DPR misalnya sepakat untuk melakukan revisi terhadap pasal tadi atau memasukkan itu langkah-langkah politik itu silakan saja. Kalau memang partai-partai besar bersepakat untuk melakukan itu boleh-boleh saja. Tapi dengan catatan tentu harus juga ini istilahnya disesuaikan dengan waktu, ya waktunya waktu pilkada kan sudah dekat, artinya gitu. Apakah nanti bisa ini atau itu langkah politik. Saya tidak terlalu ini istilahnya banyak mau mendalami secara politik karena saya sadar itu bukan ranah saya, itu ranah DPR gitu. Nah kalau masalah perpantangan istilahnya putusan Mahkamah Konstitusi, saya kira tidak ini, karena Mahkamah Konstitusi hanya menguji norma. Nah kalau norma ini sudah dilakukan revisi, nah nanti boleh saja sebagai pihak legislatif yang memproduk istilahnya aturan undang-undang ini tadi untuk membahas lagi, walaupun misalnya sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi, karena dia yang berkewenangan untuk merevisi aturan itu yang tugas dia. Sementara Mahkamah Konstitusi sebatas inilah tugasnya, hanya menguji tadi. Kalau untuk mempertajam atau untuk melengkapi sebuah undang-undang itu tugasnya legislatif. Ya. Maksud saya seperti ini Pak, saat ini kan ada wacana untuk melakukan revisi undang-undang pilkada di tataran DPR RI di Senayan. Nah, apakah mungkin nanti di undang-undang itu tadi merubah bahwasanya untuk penghitungan periodisasi itu terhitung yang definitif saja, yang PLT tidak dimasukkan, sehingga beberapa tokoh di Provinsi Bengkulu ini, baik itu Pak Rohidin Mersya ataupun Bapak Gus Namuli, bisa mencalon Bupati Bengkulu Selatan kembali, Pak Rohidin bisa mencalon Gubernur kembali dengan adanya revisi undang-undang. Karena di revisi undang-undang nanti tidak memasukkan kata definitif, jadi menjabat definitif itu periodisasi. Bisa nggak kira-kira ada peluang seperti itu nggak Pak? Dan itu apakah tidak menyalahi juga dari keputusan MK yang ada? Nggak, jadi begini, sebenarnya peluang itu bisa-bisa saja, artinya memungkinkan saja langkah-langkah politik atau istilahnya pihak legislatif menjalankan istilahnya fungsinya, merevisi atau menambah atau apa undang-undang yang ada tadi dengan menambah apa istilah-istilah definitif, itu sah-sah saja langkah-langkah politik atau langkah tugas-tugas DPR itu kan, dan dia tidak juga menyalahi istilahnya putusan Mahkamah Konstitusi karena kewenangannya berbeda, kewenangan mereka sudah berbeda. Saya kira itu menurut saya kemungkinan itu bisa terjadi secara politik. Jadi Pak, kalau kita lihat peluang-peluang ke depannya, bahwasanya kan ada kemungkinan Bapak Rohidin Mersya dan juga Gus Namuli bisa kembali maju dengan adanya wacana revisi undang-undang pilkada sekarang. Itu Pak bisa nggak kira-kira seperti ini ya?
sekarang ini kan bukan tafsir lagi sih, putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa penghitungan periodisasi itu dihitung semasa menjabat PLT, PJS atau PJ dengan nama-nama lainnya dengan setelah definitif. Nanti pas di revisi undang-undang bisa nggak itu? Ada nggak peluang dirubah menjadi menjabat definitif aja dihitung kira-kira seperti itu? Apakah itu nggak menyalahi norma dan tidak bertentangan dengan putusan MK nggak kira-kira Pak? Jadi istilahnya peluang-peluang istilahnya untuk merevisi undang-undang itu tetap ada. Artinya sebagai langkah politik itu tetap istilahnya terbuka luas. Itu kan tinggal tergantung di Senayan itu kan, tergantung Senayan, tergantung partai politik gitu. Dan dia menurut saya kalau memang ini sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan dengan aturannya, cara merevisi undang-undang ini tadi sesuai dengan SOP-nya di DPR atau ininya prosedurnya, saya kira tidak menyalahi putusan MK yang sudah ada ini. Nah, karena putusan MK ini menguji norma yang sudah ada ini. Pasal 7 ayat 1 yang saat ini ada. Nah, karena menurut Mahkamah Konstitusi yang bunyi pasal 7 ayat 2 ini mengenai menjabat itu istilahnya belum terlalu konkret. Nah, belum terlalu konkret, belum terlalu berjelas, sehingga menurut Mahkamah Konstitusi perlu dijelaskan, perlu dipertegas lagi, sehingga di dalam istilahnya pertimbangan hukum dia diperjelas bahwa istilahnya menjabat itu sama dengan masa jabatan. Nah, di situ disebutkan dalam istilahnya pertimbangan Mahkamah Konstitusi. Menjabat, kata-kata belum pernah menjabat. Nah, jadi kan, kata menjabat ini yang menjadi tafsir yang bermacam-macam. Nah, oleh Mahkamah Konstitusi, kata menjabat itu sama dengan masa jabatan. Itu. Baik. Masa jabatan. Menjabat PLT ataupun definitif. Nah, dengan catatan istilahnya ini tadi peluang setelah lamanya itu tadi dia sudah setengah atau lebih. Nah itu. Nah secara logikanya Setengah itu kita tafsirkan 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. 2 tahun setengah lebih. Atau kalau di bawah 2 tahun setengah tidak bisa dihitung satu periode. Nah itu. Jadi bagaimana? Kenapa misalnya Mahkamah Konstitusi tidak menyebutkan ini adalah pejabat PLT atau PLH atau pejabat sementara, tidak menyebutkan itu? Karena dia sudah benar-benar mempelajari, menetapkan istilahnya ini tadi istilahnya lamanya 2 tahun setengah itu atau setengah atau lebih istilah dari masa jabatan itu sudah akan istilah menunjukkan bahwa pejabat itu sudah definitif, pasti sudah definitif itu. Karena kalau misalnya dia cuma setahun itu bisa jadi dia PLH pelaksana harian atau sisa 6 bulan, nah itu tidak masuk. Maka Mahkamah Konstitusi sudah jauh dia mempertimbangkan itu. Jadi kalau kita lihat kembali ke case yang ada di Kabupaten Bengkulu Selatan dan Provinsi Bengkulu ini Pak, kalau berdasarkan data-data yang ada, informasi dan berita-berita yang ada, kalau untuk Gubernur Bengkulu itu kan udah menjabat baik definitif maupun PLT itu 3 tahun 8 bulan. Dan Bupati Bengkulu Selatan Gusnan Mulyadi itu menjabat definitif dan PLT itu selama 2 tahun 9 bulan. Artinya sekali lagi artinya ya, kalau mengacu ke peraturan yang ada saat ini sesuai dengan putusan MK dan undang-undang yang lainnya itu tetap belum bisa. Tetap udah dihitung 2 periode Pak ya? Iya, itu 2 periode. Itu tadi ketentuannya itu. Kalau 2 tahun itu dia sudah menjabat setengah lebih dari itu, dia dihitung 1 periode. Artinya 1 periode. Dan tadi kan dia berarti periode pertama sudah, dia jalankan periode kedua ini tadi. Berarti dia berakhir di 2024 ini. Itu sudah hitung 2 periode. Itu sudah lengkap 2 periode, baik gubernur maupun bupati sudah lengkap. Jadi berdasarkan putusan MK ini ya saya kira sudah jelas itu. Ketentuannya tidak bisa lagi mengikuti kontestasi itu karena dia sudah 2 periode dihitungnya itu. Kira-kira Pak, apa mungkin kesimpulan atau jadi statement penutup kita, closing statement pada diskusi kita hari ini Pak? Ya siap. Jadi berkaitan dengan permasalahan ini, permasalahan perhitungan jabatan atau periodisasi ini, tentu kita sebagai orang hukum, sebagai istilahnya masyarakat hukum harus melek hukum, benar-benar harus kita pahami
kalau tidak hasilnya belum jelas itu harus bertanya dengan orang yang mengerti agar kita tidak terprovokasi. Artinya kita tidak boleh terprovokasi dalam hal istilahnya kepentingan yang pragmatis gitu ya. Jadi kita harus pahami kalau memang ada berita-berita yang sifatnya ini, ya kita pelajari hukumnya. Kalau memang ada, oh gini, harus banget. Karena kita ini adalah negara hukum, istilahnya itu. Kalau negara hukum, istilahnya kita meletakkan hukum itu adalah sebagai panglima perang. Gitu, kan? Jangan ini, jangan kita terprovokasi, itu saja ini. Demikian tadi obrolan kita pada siang hari ini bersama dengan salah satu advokat di Bengkulu Selatan. Mudah-mudahan informasi, analisa, dan kajian-kajian hukum yang beliau sampaikan tadi bisa menjadi informasi yang bermanfaat dan mencerahkan bagi kita semua. Selanjutnya kami tidak berhenti di sini saja, kita akan menggali informasi lebih dalam lagi kepada pihak-pihak terkait lainnya. Mungkin terutama kita masih mencari ini ya, yang kontra terhadap pendapat-pendapat beberapa yang sudah muncul ini. Pak Edi Rusman sepakat dengan Pak pendapatnya ini ya, Pak Ahmad Wali, dosen Fakultas Hukum UNIP, dan juga rekan beliau juga advokat Sastri Poni Bahrin Ronggolawe, yang menyatakan bahwa Bapak Rohidin Mersyah, Gubernur Bengkulu, itu sudah terhitung 2 periode untuk menjabat Gubernur Bengkulu periode 2016, 2021 dan 2021 hingga saat ini menjabat gubernur. Demikianlah pemirsa sahabat itu dimanapun berada. Terima kasih masih setia di channel kami. Kami akhiri, billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.